Anak tukang bangunan dan pembantu rumah tangga ini putus sekolah di bangku SMP. Kekayaan tak membuatnya lupa dari mana ia berasal. Ayo kita kupas bersama siapa dia. Sore itu, perut Haji Suryansyah mulai keroncongan selepas menunaikan salat asar. Mengenakan kaos biru lengan panjang dan peci putih, pengusaha Samarinda berusia 47 tahun tersebut mampir di sebuah rombong bakso di tepi Jalan Merdeka, Sungai Pinang Dalam. Mangkuk pesanannya sedang disiapkan ketika Haji Suryansyah menatap wajah penjual yang murung. Ia pun menanyakan gerangan masalah apa yang menyebabkan pedagang kaki lima itu bermuram durja. Kamis, tanggal 5 Agustus tahun 2021, pukul 4 sore, Haji Suryansyah mendengarkan keluh kesah pedagang dengan sabar. Kepadanya, penjual bakso itu bercerita bahwa sejak kebijakan PPKM level 4 diterapkan di Samarinda, pembeli makin sepi. Saya berjualan dari pukul 9 pagi, masih banyak yang tersisa. Padahal, cuma boleh berjualan sampai jam 9 malam, kata si penjual seperti ditirukan Haji Sasa, panggilan pendek Suryansyah. Haji Sasa masih mendengarkan penuturan penjual ketika bakso di depannya ludes. Setelah menghabiskan minuman dingin, ia mengambil seikat uang di kantong belakang celana hitamnya. Haji Sasa kemudian menanyakan total dagangan yang biasa dijual dalam satu hari. Penjual bakso itu menjawab, sekitar 2 jutaan. Tanpa basa-basi, Haji Sasa membayar bakso yang disantapnya, plus 2 juta rupiah untuk membeli seluruh dagangan. Haji Sasa kemudian mendatangi 49 penjual makanan yang lain di Jalan Merdeka, Jalan Biawan, Jalan Arif Rahman Hakim, dan Jalan Ahmad Dahlan. Dagangan para penjual itu diborong semua. Tidak sampai 2 jam pada Kamis sore itu, Haji Sasa menghabiskan sekitar 50 juta rupiah. Rata-rata penjual mengaku harga seluruh dagangan 1 juta rupiah. Saya hanya ingin berbagi kepada sesama. Masa PPKM ini, banyak yang kesulitan terutama para pedagang makanan, tuturnya ketika diwawancara. Di kediamannya di Jalan Damanhuri, Kecamatan Sungai Pinang Dalam. Memborong jualan pedagang kecil sudah rutin dilakukan Haji Sasa 3 bulan belakangan. Ia tak pernah menghitung jumlah uang yang sudah dikeluarkan. Akan tetapi, jika dikira-kira, Haji Sasa mengaku sekitar 1 miliar rupiah. Sekitar segitulah. Itu tidak ada ruginya. Justru kita harus berbagi kepada mereka yang kesulitan, sambungnya. Siapa sebenarnya Haji Sasa? Haji Sasa besar dari keluarga sederhana. Ayahnya, Mansur bin Taman, seorang tukang yang bekerja mendirikan rumah. Ibunya, Tua binti Kastawi, bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Masa kecil Haji Sasa dilewati dalam kehidupan yang pas-pasan, bahkan kekurangan. Ia harus putus sekolah di bangku SMP pada 1980-an. Ketika berusia 16 tahun, ibunya meminta ia bekerja sebagai kuli bangunan untuk membantu paman. 4 tahun kemudian, pada 1994, ia sudah menjadi tukang sebelum akhirnya menjadi pemborong bangunan kontraktor skala kecil pada 1997. Kehidupan susah terus menggelayuti perjalanan Haji Sasa. Dunia properti yang ia geluti selama 11 tahun ternyata gagal. Haji Sasa terlilit utang ratusan juta rupiah. Hartanya habis. Jangankan rumah, sepeda motor pun tak punya. Ia pun hidup menggembel di kawasan Citra Niaga. Orang-orang yang dia kenal, kenang Haji Sasa, satu persatu meninggalkannya. Saya didatangi preman yang menagih utang. Waktu itu, saya sudah tidak punya apa-apa. Tidak punya siapa-siapa, tuturnya. Saking putus asa, ia sempat berpikir untuk bunuh diri dari lantai atas sebuah hotel di Samarinda. Awal titik balik kehidupan Haji Sasa terjadi 12 tahun silam di pelabuhan Samarinda. Ia bertemu seorang pria yang baru dikenalnya. Haji Sasa kemudian menceritakan semua kesusahan hidupnya. Orang itu meminta saya pulang, cuci kaki kedua orang tua, dan minta ampun. Saya juga diminta mengubah perilaku dan kata-kata, ungkapnya. Suryansyah yang sudah putus harapan mengikuti perintah lelaki itu. Setelah bertemu kedua orang tua, Haji Sasa mengaku, kehidupannya mulai berubah. Haji Sasa kemudian mendatangi 49. Pada awal 2010, Haji Sasa mendapatkan sejumlah uang dari bisnis jual beli tanah.
Uang itu ia pakai sebagai modal untuk kembali berusaha di bidang properti. Pelan tapi pasti, Haji Sasa membangun rumah demi rumah kemudian menjualnya. Begitu modal yang terkumpul makin banyak, ia memutuskan membangun perumahan. Haji Sasa membangun 3 perumahan di Jalan PM Nur, di Kecamatan Palaran, dan di dekat perumahan Bengkuring. Ketiganya selesai dibangun pada 2012. Keberhasilan di bisnis properti ini membuatnya merambah ke bisnis yang lain, pertambangan batu bara. Haji Sasa membangun beberapa perusahaan pertambangan. Hari ini, 12 tahun sejak ia berniat bunuh diri, Haji Sasa bukan hanya mampu melunasi utang-utangnya. Ia telah menjadi saudagar yang sukses di kota tepian. Mukjizat itu nyata. Allah memiliki cara-cara indah atas hidup yang saya jalani ini. Bangun yayasan untuk berbagi. Kekayaan yang diperoleh Haji Sasa tidak membuatnya lupa daratan. Pada 2020, ia membangun Yayasan Peduli Sesama Mansur Tuah. Nama yayasan itu diambil dari nama kedua orang tuanya. Lembaga amal ini digunakan untuk berbagi kepada kaum duafa. Yayasan ini disebut menyekolahkan anak yatim piatu serta membangun masjid dan pondok pesantren di Kaltim dan Jawa. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan membantu di banyak tempat. Mulai membangun masjid hingga turun langsung memberi bantuan bencana gempa di Palu dan banjir di Banjarmasin kemarin, ucapnya. Yayasan ini berdiri di Gang Ogok, Jalan Damanhuri, tak jauh dari kediamannya. Yayasan Mansur Tuah juga menjadi tempat penampungan lansia dan orang-orang terlantar. Haji Sasa mengatakan, ada 30 orang yang tinggal di sana. Sebelumnya, rumah penampungan itu adalah milik almarhum ibunya. Rumah ini dulu saya bangun untuk beliau. Baru ditempati 8 bulan, ibu saya wafat, imbuhnya. Haji Sasa menambahkan, lembaga amal didirikan sebagai wujud kerinduan kepada sang ibu yang meninggal pada akhir 2019. Yayasan tersebut adalah pengingat bagi dirinya untuk selalu rendah hati dan berbagi kepada sesama. Asteris. Seadanya Pak ya, saya enggak. Pokoknya ini terima Ibu habiskan semua esnya ya. Es jeruk apa semua ya? Es jeruknya dia. Makasih Bu ya. Oke. Tanggapannya Ibu ini dibangun? Ya alhamdulillah, saya tadi ini terus terang aja sepi, tadi itu nggak kayak biasanya, nggak dapat seperempatnya tadi itu, terus terang aja, alhamdulillah ini ada rezeki datang, saya berterima kasih sekali. Ya mudah-mudahan yang memberi rezeki ke saya juga rezekinya luas, diberkahi sama Allah. Udah itu aja, mungkin saya nggak bisa berkata-kata. Nah, jadi ini adalah pedagang yang kesekian-sekian kalinya ya, yang akan diborong oleh Pak Haji, yakni pedagang nasi goreng.